Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan adik-adik semua dalam proses belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih telah bergabung nih dalam kegiatan Smart Upgrading hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama Abang Sukri Musnizar. Nah, Abang Sukri hari ini yang akan menjadi moderator dalam kegiatan Sugar Smart Upgrading Batch 14 ini. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu bongkar trik lulus SNBT UTBK. Di mana nantinya kita akan mengasah kemampuan dengan pendekatan soal-soal TPS dan juga bongkar trik nih, gimana caranya jawab soal-soal TPS dengan cepat dan akurat tentunya. Smart upgrading ini bertujuan untuk mempersiapkan adik-adik dengan lebih baik menghadapi tes masuk PTN, memahami format dan jenis soal yang akan dihadapi, serta meningkatkan strategi dalam menjawab pertanyaan dengan efektif. Nah, Sugar hari ini akan dibimbing langsung oleh Tentor Bimbel Khalifah dan juga merupakan tentor ahli TPS ya. Yuk kita sapa langsung. Halo Kak Dewi. Hai, Kak Dewi gimana nih kabarnya? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik Bang. Baik, siap panasin adik-adik hari ini dengan soal hot Bimbel Khalifah ya Kak. Ya, pasti udah siap lah. Dari tadi nih udah standby banget nih nunggunya soalnya. Oke. Oh ya, informasi nih bagi adik-adik, nanti kita ada quiz ya, dan juga ada door prize bagi dua orang pemenang hari ini. So, harus tetap fokus mendengarkan materinya. Baik, langsung saja kepada Kak Dewi kita persilahkan. Oke, adik-adik semua, selamat siang ya. Hari ini siang, terus ini kan lagi musim-musim apa namanya ujian sekolah. Mungkin untuk yang kelas 12 sedang prepare mempersiapkan persiapan untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, hari ini seperti yang dibilang sama Bang Syukri tadi, Kakak akan membongkar trik lulus SNBT khususnya pada bidang PPU. Nah, jadi kita di bahasa Indonesia itu ada 3 pembagian, ada KBM, PPU, sama literasi. Nah, yang hari ini kakak kupas adalah tentang PPU. Nah, PPU itu apa sih kepanjangannya? Jadi sebelum masuk ke soal harus tahu dulu kepanjangan dari si PPU-nya. Jangan nanti tanya, ih kak, ini PPU ini soal tentang apa ya? Kayak gitu ya. Jadi PPU itu adalah pemahaman umum dalam bahasa Indonesia. Pengetahuan pemahaman umum dalam bahasa Indonesia. Nah, biasanya kisi-kisi soal yang ada di dalam PPU ini agak berbeda dengan si literasi. Tapi si PPU ini sama dengan si KBM-nya. Yang dibahas biasanya seputar konjungsi, kemudian ide-ide pokok, yang sering kalian jumpai lah saat jawab-jawab soal di sekolah maupun di bimbel-bimbel ya. Kemudian ada tentang pesan-pesan tersirat atau tersurat, pesan moral, dan lain sebagainya. Nah, langsung aja ya kita coba bahas ya soal yang pertama. Nah, ini ada perhatikan teks di bawah ini digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 4. Jadi fokusnya adalah ke jangan lupa instruksi soal. Karena Kak Dewi sering lihat nih ya, adik-adik kadang-kadang tidak memperhatikan instruksi soal. Jadi bisa aja soal selanjutnya udah beda teksnya gitu. Oke, kita lihat soal yang pertama. Teksnya dulu, Puskesmas merupakan pusat pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Namun, pada kenyataannya, ide awal untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ternyata tidak terwujud. Padahal, konsep ideal dari pembangunan puskesmas yang disebar di desa-desa sangatlah mulia. Pemerintah berkeinginan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar si penderita cepat tertangani dengan biaya yang terjangkau. Bahkan, pelayanan kesehatan bila perlu digratiskan. Namun, fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa puskesmas tidak lebih dari sekedar tukang rujukan. Bahkan, puskesmas banyak yang kosong karena ditinggal pergi oleh para petugasnya. Kondisi inilah yang menyebabkan pamor puskesmas redup sehingga banyak masyarakat alergi datang ke puskesmas karena pelayanan yang diberikan sangat tidak maksimal. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat fenomena tersebut. Reformasi pelayanan kesehatan di puskesmas harus segera dilakukan pemerintah daerah, harus mampu mengembalikan fungsi pelayanan puskesmas seperti ide awalnya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya ya.
Apa yang diinginkan oleh penulis dalam teks tersebut? Oke, jadi adik-adik bisa perhatikan, oke, di bagian sininya ya. Soal nomor 1 yang diminta ini adalah si penulis. Apa yang diinginkan? Berarti ini bisa merujuk kepada si tujuan. Ya, tujuan daripada si penulisnya. Nah, kembali lagi. Kalau kalian jawab soal nomor 1 ini soal basic paling gampang ya dalam bahasa Indonesia. Ibaratnya kalian memposisikan diri kalian ada di soal. Ya, kalian adalah seorang penulis teks ini. Nah, jadi yang sebagai seorang penulis, apa sih yang kalian inginkan dari teks tersebut? Nah, Kak Dei kasih waktu nih, barang sekitar 2 detik untuk kalian mikir-mikir kira-kira jawabannya apa ya. Oke, sambil kita coba bahas sedikit-sedikit. Nah, yang A ini optionnya, masyarakat dapat berobat dengan biaya yang terjangkau di Puskesmas. Kemudian yang B, biaya berobat di Puskesmas bisa digratiskan. Yang C, nama Puskesmas bisa bersinar kembali dan disukai masyarakat. Yang D, pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat permasalahan pada Puskesmas. Sedangkan yang E, pemerintah harus mampu mengembalikan fungsi puskesmas seperti ide awalnya. Nah, oke ya, tadi kali udah baca optionnya. Nah, sekarang kita akan coba tebak jawabannya. Jadi, untuk nomor 1 itu jawabannya adalah yang E. Nah, kenapa Kak bisa yang E? Nah, di sini kan dibilang pemerintah harus mampu mengembalikan fungsi puskesmas seperti ide awalnya. Kalau adik-adik perhatikan yang Kak Dewi baca tadi, mana nih? Ah, ini dia. Padahal konsep ideal dari pembangunan Puskesmas disebar di desa-desa sangatlah mulia. Kemudian pada kalimat sebelumnya, namun pada kenyataannya ide awal untuk mendekatkan pelayanan masyarakat tidak terwujud. Nah, ide awal di sini itu adalah kemana? Ke pendekatan pusat pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Udah pasti jawabannya adalah yang E-nya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Kemudian kita coba lanjut ke soal nomor 2. Oke, sekarang kita coba lihat soal nomor 2-nya. Perhatikan teks di bawah ini, masih teks yang sama. Informasi tersirat dari bacaan di atas. Nah, adik-adik, jadi kalau mau tahu jawabannya yang ini, kalian harus tahu dulu nih, apa sih informasi tersirat. Jadi dalam bahasa Indonesia, itu ada dua, ya, tersirat sama tersurat. Kita tulis dulu. Oke. Nah, yang tersirat ini berarti teks yang tertulis di dalam teksnya. Artinya terbalik ya, maaf ya. Tersirat ini berarti yang nggak ditulis dalam teks. Tidak dalam teks ini, Kak, dari singkat aja. Maaf tulisannya agak ini ya. Tidak tertulis dalam teksnya. Oke, tidak tertulis dalam teks. Sedangkan yang tersurat tertulis. Artinya apa? Nah, saat di teks ini diminta yang tersirat. Berarti kalian harus memahami kembali teksnya. Bisa jadi kalian harus membacanya 1 sampai 2 kali. Kalau tidak, kalian tidak akan tahu apa sih yang tersampaikan dalam teks ini. Kemudian pada yang tersurat, berarti pesannya itu ada disimpan di salah satu kalimat yang ada di dalam teks ini. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lihat coba jawab soal nomor 2. Nah, yang A, Puskesmas merupakan pusat pelayanan kesehatan yang terdekat dengan masyarakat. B, banyak orang yang kecewa dengan pelayanan di Puskesmas. Yang C, sering dijumpai Puskesmas yang kosong karena ditinggal pergi oleh petugasnya. Yang D, perlu dilakukan reformasi pelayanan kesehatan di Puskesmas. Sedangkan yang E, pemerintah berkeinginan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, jadi jawabannya di sini adalah langsung aja ya. Yang B, banyak orang yang kecewa dengan pelayanan puskesmas. Kenapa? Dari awal teks sampai akhir, yang pertama sekali clue-nya adalah di sini. Pada ide awalnya ini tidak terwujud. Apa yang tadi tidak terwujud? Kembali lagi ke soal nomor 1 tadi tentang pusat kesehatan masyarakat, pelayanan masyarakat puskesmas yang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, adanya ini
eh, banyak ditinggal pergi oleh petugasnya. Jadi puskesmasnya itu banyak yang kosong. Jadi akhirnya karena itu sih masyarakat menjadi alergi untuk datang ke puskesmas. Jadi secara keseluruhan yang tersirat adalah banyak orang yang kecewa dengan pelayanan di puskesmas. Oke, ini soal nomor 2. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita coba lanjut ke soal nomor 3. Masih tentang teks yang sama. Oke, masih semangat ya? Oke, jadi bahasa Indonesia ini memang dia agak bikin ngantuk. Karena kenapa? Satu teks itu bisa beberapa soal. Tapi jawabnya tuh harus santai, harus dengan pikiran yang tenang. Karena kalau kalian seperti itu, kalau tadi sih biasa kayak gitu. Kalau kalian jawab dengan pikiran tenang dan perasaan yang santai, pasti soal yang kalian jawab itu nggak terlalu sulit dan nggak terlalu banyak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Apa fungsi paragraf ketiga pada teks di atas? Nah, optionnya, nah jadi di sini paragrafnya ada 3 ya. Yang pertama bisa adik lihat dari sini ya. Kak Dewi coba gambar dulu, karena di sini kurang ini ya. Yang ini paragraf pertama, yang Kak ditandai ya. Kemudian ini paragraf kedua, serta yang ketiga. Oleh karena itu paragraf ketiga. Berarti yang diminta adalah paragraf ketiga yang terakhir. Nah, fungsinya ya, yang A, menggambarkan hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pelayanan pada puskesmas. B, melanjutkan penjelasan mengenai permasalahan pelayanan kesehatan di puskesmas. Yang C, menjelaskan akibat yang harus dilakukan pemerintah dari permasalahan kesehatan yang telah dibahas sebelumnya. D, melarang pemerintah untuk tinggal diam melihat fenomena tersebut. Mendukung pemerintah untuk melakukan perbaikan pelayanan di kesehatan puskesmas. Jadi adik-adik, fungsi paragraf ini sebenarnya letaknya itu ada pada penggunaan konjungsi. Nah, ini dari dulu dari SMP sampai SMA selalu pakai konjungsi. Apa itu konjungsi? Yaitu kata hubung. Di dalam bahasa Indonesia, kata hubung atau konjungsi itu ada sangat banyak, banyak sekali ya. Nah, jadi cara ngingatnya kayak gimana, Kak? Kalian cukup baca banyak-banyak teks. Jadi dari situ bisa muncul konjungsinya. Nah, Kak Ade spill dulu jawabannya, baru setelah itu kita akan bahas. Nah, jadi jawabannya di sini adalah option C. Kenapa bisa C? Kalian lihat ini menjelaskan akibat. Nah, adik-adik, kalian masih ingat nggak konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat? Ya, kita tulis dulu sebab akibat. Nah, kalau dalam teks bahasa Indonesia biasanya ini ada di teks eksplanasi. Teks yang menjelaskan tentang fenomena alam maupun sosial. Jadi pakai ini konjungsi sebab akibat atau nama lainnya kausalitas. Nah, ada perhatikan pada paragraf kedua, nah ada kata namun di sini. Apa ya? Namun sampai ke kalimat seterusnya, ini adalah sebab. Konjungsi untuk sebab. Sedangkan pada paragraf ketiga ada kata oleh karena itu. Nah, oleh karena itu adalah konjungsi akibat. Jadi pada paragraf pertama itu ngebahas topiknya, ide pokoknya. Paragraf kedua sebabnya kita tulis. Oke, yang paragraf ketiga adalah akibat dari si paragraf kedua atau sebab tadi. Nah, untuk konjungsi sebab akibat di dalam paragraf mereka tidak terpisah. Paling terpisahnya di mana? Pada letak paragrafnya aja. Kalau yang di kedua itu para sebab, yang ketiga adalah akibat. Oke, jadi ini dia tentang konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Oke, paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang kita coba lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 4. Nah, masih teks yang sama. Di bawah ini merupakan kelemahan teks di atas kecuali, berarti yang bukan. Optionnya A, terdapat kesalahan penggunaan konjungsi pada kalimat 2 paragraf 1. Kita tandai dulu paragrafnya yang tadi ya. Oke, ini tadi paragraf 1, ini paragraf kedua, ini ketiganya. Oke, yang B terdapat kata bentukan yang salah pada kalimat 3 paragraf. Yang C terdapat kesalahan tanda baca pada kalimat 3 paragraf kedua. D penggunaan konjungsi pada kalimat 1 paragraf 3 tidak tepat. Terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital kalimat pada kalimat 3 paragraf ketiga.
Oke, sekarang kita lihat satu persatu dari A sampai E ya. Karena dari A sampai ini nanti ada yang paling mengenai ke jawabannya. Kita tadi yang diminta ingat ya, kelemahan teks di atas. Berarti ada yang dimintanya kecuali berarti yang bukan. Ingat instruksi yang seperti ini jangan sampai keliru. Ya, dari di bawah ini ada 5 jawaban. Keempatnya itu yang melemahkan si teks. Satunya berarti yang menguatkan si teks lawannya. Nah, yang A terdapat kesalahan penggunaan konjungsi. Oke, kata hubung. Kita lihat pada kalimat 2, paragraf 1. Kita cari kalimat kedua. Oke, dari sini ya. Ini kalimat kedua, paragraf pertama. Namun, pada kenyataannya ide awal untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ternyata tidak terwujud sampai sini. Nah, yang diminta adalah konjungsi. Nah, di kalimat ini konjungsinya udah pasti yang ini ya, adik-adik, si kata nah, namun tadi ini namun masuk konjungsi apa? Pertentangan bisa atau sebab akibat. Nah, jadi ini ya, namun padahal itu sama ke dalam konjungsi pertentangan. Nah, kira-kira apakah kalimat ini melemahkan paragraf pada paragraf kalimat ini melemahkan pada paragraf pertama? Kita lihat kalimat sebelumnya ya. Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Namun pada kenyataannya ide awal, nah untuk ini jawabannya ini benar ya. Jadi tidak melemahkan. Jadi si namun ini kalau dia letaknya di sini dia tidak akan melemahkan kalimat sebelumnya atau kalimat definisi. Karena sih ada kata copula ya. Copula itu adalah konjungsi definisi yang kayak merupakan, adalah, ialah itu namanya copula dalam bahasa Indonesia. Jadi setelah copula kita masuk ke dalam konjungsi pertentangan atau sebab akibat. Jadi nggak masalah. Tidak menjatuhkan si kalimat yang pertama tadi. Oke, kita lanjut ke yang B-nya. Bentukan kata yang salah. Bentukan kata. Nah, bentukan kata yang salah pada kalimat 3 paragraf pertama. Kita cari ke kalimat 3 tadi 2 ya. Nah, ini dia kalimat ketiga. Padahal konsep ideal dari pembangunan puskesmas disebar di desa-desa sangatlah mulia. Padahal konsep ideal dari pembangunan puskesmas, oke, kalimat ketiga, paragraf pertama. Nah, bentukan yang salah. Jadi bentukan di sini yang dimaksud adalah imbuhan. Adik-adik, imbuhan. Masih ingat imbuhan kan? Imbuhan nama lainnya kalau dalam bahasa Indonesia itu afiksasi. Ya, afiksasi. Kira-kira yang mana di kalimat ini yang salah? Langsung nampak ya, kelihatan yaitu kata disebar. Nah, kenapa salah? Balik lagi ke afiksasi. Imbuhan atau afiksasi adalah penambahan bunyi suku kata di awal bisa, di tengah bisa, di akhir bisa, maupun secara gabungan. Nah, kenapa disebar salah, Kak? Coba kita baca sekali lagi. Konsep ideal dari pembangunan puskesmas yang disebar di desa-desa. Seharusnya ini berubah jadi di yang disebarkan. Kannya tuh ketinggalan. Jadi gini nih, kata dasarnya adalah kata sebar, kemudian tambah ingat di ini, berarti di awal. Kalau di awal nama lainnya adalah si prefix. Nah, kalau kalian pernah gabung di Bimbel Khalifah, trik mengingat dalam afiksasi itu kakak pernah ajarin. Jadi ada prefix, sufiks, infiks, sama konfiks. Nah, untuk prefix bunyinya itu ada ber, se, me, di, ke, te, ter, dan per. Nah ya, jadi yang ini kita pakai yang di. Plus sebar adalah kata dasar yang belum ditambahkan imbuhan apapun. Kemudian ditambah sama yang tadi kita ketinggalan adalah si kannya. Kan ini adalah ke si konflik. Salah ya, sufiks. Sufiks berarti letaknya di akhir. Prefix awal. Oke, sufiks akhir. Nah, untuk sufiks paling gampang diingat cuma 4 aja. Ada i, ada kan, ada an, ada nya. Yang kita pakai adalah si kannya. Berarti yang benarnya adalah si ini ya, disebarkan. Berarti kalimat ini salah ya. Oke, ini kita keep dulu tadi yang pertama benar yang option A-nya. Nah, kita lanjut ke yang C-nya. Terdapat kesalahan tanda baca. Tanda baca. Tanda baca itu yang kayak gimana? Titik, koma, dan lain sebagainya. Pada kalimat berapa nih? Kalimat 3, paragraf kedua. Udah habis ke paragraf pertama, kita lanjut ke paragraf kedua ya. Kalimat 3, kita cari dulu kalimat 3. Ini 1, kemudian bahkan puskesmas, oke ini 2,
Kondisi inilah, nah ini yang ketiganya. Kondisi inilah yang menyebabkan pamor puskesmas redup sehingga banyak masyarakat alergi datang ke puskesmas karena pelayanan yang diberikan sangat tidak maksimal. Nah, yang salahnya di mana? Tanda baca. Yang mana ya? Kita lihat kondisi inilah menyebabkan pamor puskesmas. Nah, ini dia. Si alergi. Ada penggunaan tanda petik dua. Nah, kalau kalian mau mempelajari tentang penggunaan tanda baca secara mendalam dan benarnya itu di mana, itu bisa di PUEBI ya, adik-adik PUEBI. Oke, jangan cari di Google. Kalau di Google, kita nggak tahu itu keluaran tahun berapa. Jadi lihatnya tuh di PUEBI. Di PUEBI itu kepanjangannya apa? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dia tuh bukunya tipis. Nah, dalamnya itu semuanya dari tanda baca huruf kapital sampai semuanya tuh ada lengkap ya. Terus bisa dipakai di mana aja itu semuanya ada. Nah, kembali lagi ke soal, jadi alergi ini salah penggunaan tanda bacanya. Jadi pernah dulu kakak bahas kalau di kita di atas ya. Ini kakak tarik ke mana nih? Oke, ke atas aja ke sini. Nah, tanda titik dua ini pada umumnya biasanya diapit untuk penggunaan istilah ya atau nama lain nama latinnya biasa kalau dalam biologi kan ada nama-nama latin tuh misalnya kalau tumbuhan ada nama latinnya apa nah itu baru pakai apit kayak gitu kemudian istilah atau bahasa daerah ya bahasa daerah. Oke, bahasa daerah misalnya kalau kita di Aceh mungkin penggunaan kayak kata pajoh artinya makan. Kamu sudah pajoh bu. Nah, pajoh itu bisa dipakai apit dengan penggunaan tanda petik dua. Kemudian selanjutnya pada apa? Pada kutipan langsung. Kutipan langsung. Nah, kutipan langsung itu apa Kak? Dialog atau percakapan. Jadi pakai itu ya. Jadi misalnya nih kutipan langsung kita lihat selain di naskah drama ada di berita, di surat-surat kabar. Misalnya ada Menteri Pendidikan Abdul Mukti misalnya ngomong, terus pakai tanda kutip. Berarti itu pernyataan di dia. Jadi wajib memakai penggunaan tanda petik dua. Nah, di sini si alergi ini kan bukan bahasa istilah atau bukan bahasa asing ya. Ini tadi bisa atau asing ya, daerah atau asing. Nah, si alergi ini bukan bahasa asing maupun istilah maupun kutipan. Jadi nggak perlu pakai penggunaan tanda petik dua. Jadi udah pasti ini salah. Nah, sekarang kita lanjut ke yang D, penggunaan konjungsi. Oke, kata hubung. Ini hampir sama kayak yang A tadi. Pada kalimat satu, paragraf ketiga itu tidak tepat. Kalimat satu, paragraf ketiga berarti. Nah, dari sini nih, berarti ini langsung nampak ya, oleh karena itu ini kalimat pertamanya tidak tepat. Nah, jadi adik-adik, salah satu penggunaan konjungsi ini kan oleh karena itu masuk ke dalam konjungsi sebab akibat. Kalau penggunaan konjungsi sebab akibat itu udah betul seperti ini. Ini kan paragraf ketiga ya, ini paragraf ketiga. Jadi untuk skip ke paragraf ketiga itu boleh di awal kalimat konjungsinya. Memang karena itu memang biasa duduknya di setelah kalimat berikutnya, setelah titik. Jadi oleh karena itu nggak boleh di tengah-tengah. Jadi bisanya di awal kalimat. Jadi untuk letak dia ini benar. Kemudian penggunaan tanda baca juga memang aturannya memang seperti itu. Oleh karena itu pakai tanda koma di setelah konjungsinya. Kemudian dengan demikian setelah konjungsinya. Namun juga pakai setelah konjungsinya. Tetapi juga seperti itu ya. Dan kawan-kawan konjungsi yang lainnya. Berarti ini penggunaannya tepat atau tidak? Tidak tepat. Tepat ya, ini tepat. Oke, kita kunci dulu. Berarti ada dua nih ya, yang A sama si D-nya. Kemudian yang E, terdapat kesalahan penggunaan huruf kapital. Ini dia, huruf kapital pada kalimat 3, paragraf ketiga. Kalimat 3 ini satu, kemudian ini dua. Nah, yang ketiga ini dia. Pemerintah daerah harus mampu mengembalikan fungsi pelayanan puskesmas seperti ide awalnya. Nah, berarti cari nih yang mana? Kalau lihat dari segi, ini kan di ujungnya ada titik ya. Kalau salah satu syarat huruf kapital itu diakhiri dengan tanda titik. Kalau di awal dengan kalimat pakai tanda titik udah pasti. Ini P-nya P besar. Nah, salahnya di mana? Di sini daerahnya ya. Ini udah betul karena di awal kalimat pemerintah daerahnya aja yang salah. Kenapa salah?
Nah, kalau penggunaan huruf kapital itu apabila ini kan instansi ya. Instansinya itu diikuti oleh dengan nama resmi lembaganya. Contoh, Kakak ganti Pemerintah Daerah Aceh. Oke, boleh D-nya besar. Tapi kalau hanya pemerintah daerah, tidak ada disebutkan apa instansinya, maka D-nya pakai kecil. Jadi gitu, itu penggunaan huruf kapital yang benar. Jadi ini salah. Ya, berarti yang E kesalahan penggunaan. Nah, berarti di sini ada dua ya. Yang bukan, berarti yang benar ada A sama si yang D. Konjungsi kalimat paragraf satu ini benar. Kemudian yang D, penggunaan konjungsi pada kalimat satu paragraf 3 itu tidak tepat. Ini juga benar. Jadi untuk soal nomor 4 mungkin ini kelebihan, ada dua jawaban di sini ya. Yang A sama si yang D-nya. Oke, sampai sini ya. Nah, oke, kita lanjut kalau sudah hmm, ke soal nomor 5. Kita hapus dulu. Nah, soal nomor 5-nya. Oke, kalimat ini udah, oh ini teks baru teman-teman. Oke, ini ada soal untuk nomor 5 sampai ke 7. Nomor 1, kemajuan teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. 2, dengan berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia, kini dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi, misalnya melalui smartphone. Kalau dahulu kita mengenal pepatah dunia tak selebar daun kelor, sekarang pepatah itu selayaknya berganti menjadi dunia saat ini selebar daun kelor. Cepatnya akses informasi di berbagai belahan dunia membuat dunia ini seolah semakin sempit. Kita dapat menyaksikan apa yang terjadi di luar negeri dari Indonesia secara langsung. Perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradabannya disebabkan oleh kemajuan teknologi yang tidak dapat kita hindari. Kemajuan teknologi yang semakin dahsyat ini jangan sampai menggeser jati diri kita sebagai manusia. Oleh sebab itu, kita harus melakukan tindakan yang bijaksana terhadap diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat luas. Oke, berarti ini tentang kemajuan teknologi ya dalam memperoleh informasi yang begitu cepat. Nah, kita lihat soalnya nomor 5. Kalimat yang tidak logis, kakak garisin ya, tidak logis. Dalam bacaan tersebut adalah optionnya ada 5, ada nomor 1, kemudian ada nomor 2, ada kalimat nomor 5, ada kalimat nomor 6 dan 7. Nah, arti nggak logisnya apa? Berarti yang tidak masuk akal. Masuk akal. Oke, yang tidak masuk akal. Maksudnya gimana, Kak? Jadi dari 8 kalimat ini, ada satu yang rancu. Artinya bisa jadi rancu, bisa jadi ambigu, bisa jadi dia nggak sesuai di situ, dan bisa jadi dia nggak sinkron sama kalimat yang sebelumnya. Atau sama konteks isi kalimat sebelumnya. Jadi untuk itu, perhatikan aja nih optionnya. Kita lihat dulu yang pertama, kalimat satu. Kemajuan teknologi. Kalimat satu udah pasti benar. Nggak mungkin dia salah. Kenapa? Itu di awal. Ini ide pokoknya tentang kemajuan teknologi yang nggak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Ini udah pasti benar. Berarti yang kita lihat adalah ke kalimat berikutnya. Kalimat dua. Dengan berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia, kini dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi, misalnya melalui smartphone. Oke, di awal kita ngebilangnya tentang kemajuan teknologi ya. Kemudian yang kedua udah masuk ke dalam jenis jenis media atau media yang bisa digunakan untuk mengakses informasi. Yang ketiga nggak ada ya. Yang C, kalimat nomor 5, lanjut. Kita dapat menyaksikan apa yang terjadi di luar negeri dari Indonesia secara langsung. Berarti ini dari Indonesia secara langsung. Menyaksikan di sini berarti misalnya ada fenomena bom misalnya di Palestina. Nah, kita kan nggak mungkin nih ke Palestina buat lihat fenomena tersebut. Jadi bisa kita akses informasi tersebut melalui media sosial. Jadi kita tahu arti menyaksikan di sini, kita tahu oh ada terjadi bom nih di Palestina gitu. Berarti kalau nomor 5 berarti flashback ke kalimat berikutnya sebelumnya ya. Cepatnya akses informasi di berbagai belahan dunia membuat dunia ini seolah semakin sempit. Baru yang kelima. Nah, ini cocok ya, sinkron sama ya, menjelaskan ke kalimat yang sebelumnya.
Yang keenam, kalimat yang keenam, mana ini? Enam, oke. Perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradabannya disebabkan oleh kemajuan teknologi yang tidak dapat kita hindari. Oke, berarti yang nomor 6 pasangannya adalah di kalimat yang sebelumnya itu kalimat 6. Nah, 6 sama 5 itu saling berhubungan yaitu sebab dan akibat ya. Kenapa? Di kalimat nomor 6 itu ada kata disebabkan. Jadi ini sebab akibatnya di sini ya. Sebabnya di sini boleh bisa akibatnya di sini. Berarti masih saling berhubungan. Masih menjelaskan kalimat yang poin nomor 6 sebelumnya. Poin nomor 5 sebelumnya. Oke, yang terakhir berarti ini benar. Yang kalimat 7, kemajuan teknologi yang semakin dahsyat ini jangan sampai menggeser jati diri kita sebagai manusia. Kalau kita lihat ke kalimat nomor 1 tadi, manusia itu berarti masyarakat tuh masuk ke dalam si manusia. Manusia berarti masih saling berhubungan, masih berhubungan dengan si topik. Nomor 6 juga begitu. Perubahan yang besar kehidupan umat manusia masuk ke dalam masyarakat, masih berhubungan. Kemudian kalimat 5, kita dapat menyaksikan apa yang terjadi di luar negeri. Berarti ini karena adanya kemajuan teknologi berarti masih berhubungan. Kalimat 1 juga udah pasti. Nah, kalimat 2 berarti yang tinggal nih ya. Nah, di sini kita coba lihat kalimat 2. Kenapa sih bisa berbeda dari yang lainnya? Dengan berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia, kini dapat langsung kita ketahui berkat kemajuan teknologi. Ini ada yang menyinggung dengan ide pokok pada yang pertama. Misalnya melalui smartphone. Nah, ini dia yang berbeda. Pertama, bedanya karena ini udah menyebutkan si jenis atau medianya. Sedangkan di awal itu hanya menjelaskan tentang kemajuan teknologinya aja. Jadi nggak disebutin. Kecuali di kalimat awal ada dibilang, kemajuan teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dengan adanya alat. Misalnya, baru boleh kita bilang kalimat berikutnya penggunaan smartphone. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, kata dengan ini, kalau dalam pola kalimat subjek, predikat, objek maupun keterangan, ini masuk ke dalam si keterangan. Berarti di awalnya tidak ada si subjek. Dalam kurung tidak ada subjek. Udah pasti ini salah. Nah, jadi jawaban yang nggak logis adalah yang B-nya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, sejauh ini udah sampai ke 5 soal kita jawab. Oke, hapus dulu. Oke, Wow, baru 5 soal nih adik-adik. Gimana, udah panas belum nih? Kayaknya biar makin asik, kita jawab kuis dulu kali ya. Nah, tadi abang udah sampaikan bakal ada 2 pemenang ya. Jadi bagi yang tahu jawabannya, boleh langsung komen atau chat di room Zoom nih. Oke, kita langsung masuk aja ya ke kuisnya. Nah, untuk cara mainnya, yang pertama tuh, kuis ini terdiri dari 1 sesi dan 2 pertanyaan. Pemain memiliki waktu untuk memecahkan teka-teki dalam waktu 1 menit. Bagi yang ingin menjawab pertanyaannya, bisa mengaktifkan mikrofon. Nah, langsung aja next. Yang pertama tuh, apa yang selalu bergerak maju tetapi tidak pernah bergerak mundur? Waktunya kita mulai dari sekarang ya. Oke, kita next. Jawabannya adalah waktu. Oke. Karena waktu selalu bergerak maju, terus berjalan ke depan, tetapi tidak pernah bergerak mundur.
Masuk pertanyaan selanjutnya. Ada tiga ruangan penting dalam sebuah rumah. Pertama diisi dengan uang, kedua diisi dengan surat-surat penting, dan ketiga diisi dengan perhiasan. Suatu hari semua kamar itu terbakar. Di ruangan manakah polisi memadamkan api terlebih dahulu? Kita mulai dari sekarang waktunya. Oke, jawabannya ada tiga ruang penting tadi. eh, tak ada satupun dari mereka karena polisi tidak memadamkan api. Yang memadamkan api itu petugas pemadam kebakaran. Oke, selesai ya kuisnya. Selamat bagi pemenang Sugar hari ini. Untuk pemenang akan dihubungi nantinya oleh kakak dan abang Bimbel Khalifah untuk hadiahnya ya. Nah, bagi yang belum dapat nih, jangan khawatir karena Smart Upgrading atau Sugar gratis ini dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 14.30 dengan materi dan soal-soal terupdate. Jadi jangan dilewatkan ya. Oke, abang kembalikan lagi ke Kak Dewi. Untuk Kak Dewi dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Bang Syukri. Tadi udah pemanasan sama soal kuisnya. Karena kita udah jawab 5 soal. Jadi udah pasti kita butuh refresh otak ya. Kalau misalkan lagi belajar di kelas, jawab soal kayak gini, refresh otak kayak gimana? Ya sharing-sharing atau kasih kayak teka-teki kayak tadi juga boleh ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Tadi udah ya. Nomor 5 sekarang ke nomor 6. Masih tentang teks yang sama. Ingat punya nomor teks ini untuk soal nomor 5 sampai soal nomor 7. Nah, perhatikan ya, kita pakai dulu pennya. Oke, untuk soal nomor 6, teksnya tadi udah kita baca, jadi nggak usah dibaca lagi. Kita langsung aja ke kata bijaksana dalam kalimat 8. Kakak garisin dulu, bijaksana dalam kalimat 8 berasosiasi dengan. Nah, pasti bertanya-tanya ini apa itu berasosiasi ya. Jadi berasosiasi kalau kita bilang itu arti lainnya adalah si persamaan. Persamaan apa? Kata yang diminta kata berarti persamaan kata. Atau kita bisa biasanya bilang itu dengan sebutan sinonim. Ya, nah salah satu relasi makna adanya yaitu sinonim, yaitu nama lainnya bisa ke berasosiasi. Nah, tadi diminta bijaksana berasosiasi dengan apa? Berarti yang memiliki kata yang sama dengan arti bijaksana. Nah, sekarang kita lihat soal yang nomor 6 ini. Nah, yang A ada berbudi, B bersahaja, C berakal, D berperasaan, yang E berpengetahuan. Nah, sebenarnya kalau konsep yang seperti ini, ada pertanyaan seperti ini adik-adik, kuncinya cuma satu, adik-adik cukup mempelajari kosakata atau kata-kata baru. Misalnya kayak kata bijaksana, ini kan sering kita jumpai nih. Misalnya lagi baca soal kayak kayak gini, sering jumpai kata bijaksana ini. Jadi cara cari arti yang benarnya itu di mana? Bisa melalui KBBI yaitu KBBI ke-5 yang ada di upgrade ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia 5. Ini bisa diakses di aplikasinya aja langsung. Nggak usah melalui si Google-nya ya, karena di aplikasi itu udah betul, udah paling fix ya, udah terupgrade dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, cara carinya gimana, Kak? Satu persatu. Misalnya bijaksana tuh artinya apa sih? Kalau yang ini kita ibaratnya belum mencari ya. Jadi arti bijaksana tuh mungkin kalau kita lihat dari pilihan A sampai E ini udah pasti bijaksana tuh oh orang yang berperasaan. Yang ini pasti pilihannya ya kan? Berarti rata-rata pada jawab yang D ini. Nah, tapi sebenarnya
Berasosiasi, kata bijaksana berasosiasi itu yang benarnya adalah pada kata berbudi. Jadi bijaksana di sini sama artinya dengan kata berbudi. Kalau kalian cari di KBBI, yang pertama muncul nanti yang ini, yaitu si berbudi ini. Jadi asosiasi dari bijaksana sama dengan kata berbudi. Kalau yang ini nggak salah ya, tapi kurang tepat aja. Jadi yang benarnya yang A. Oke, paham ya? Yang sini menurut kakak ini paling gampang sih. Paling kayak kakak bilang tadi, pahami kosakata baru. Lagi main HP misalnya, atau lagi baca buku, lagi ngobrol, mungkin jumpa kata-kata asing atau kata-kata yang emang nggak pernah dijumpa, nggak pernah didengar, bisa dicari di KBBI atau kamusnya. Nah itu perlu. Kenapa? Jadi kita bisa memperkaya kosakata. Jadi saat di soal nanti kita nggak tahu kata apa yang dikeluarkan. Sejauh ini sih kata yang ditemukan itu mungkin kata-kata yang adik-adik belum pernah dengar. Atau mungkin ada kata itu, tapi kayak mungkin kayak acuh aja lah, ah kata itu pun, nah gitu ya. Jadi kalau misalnya jumpa kata-kata baru itu bisa diperhatikan artinya di KBBI. Oke, karena kita lanjut ya ke soal nomor 7. Hmm, Bang, apa sih? Oke, kita lanjut ke soal nomor 7-nya. Masih teks yang sama. Ini teks terakhir, soal terakhir dari teks itu. Kalimat 6 dan 7 dalam bacaan tersebut memiliki hubungan. Tadi udah kakak spill di awal soal yang pertama sekali ya. Kita cari dulu sih kalimat 6 yang ini. Lepas tuh kalimat 7 yang ini. Yang 6 kita lihat dulu ya kalimatnya. Perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradabannya disebabkan oleh kemajuan teknologi yang tidak dapat kita hindari. Kemajuan teknologi yang semakin dahsyat ini jangan sampai menggeser jati diri kita sebagai umat manusia. Oke, kita garis dulu, jangan sampai menggeser. Nah, berarti yang diminta hubungan apa? Nah, dari A sampai ini adalah si konjungsi, adik-adik ya. Konjungsi. Ada yang A, perluasan, B, penambahan, C, penegasan, D, penghubungan, yang E, perincian. Nah, kakak hapus dulu yang ininya. Oke. Nah, untuk yang pertama, yang A ini yaitu perluasan. Ini bukan konjungsi ya, jadi udah pasti ini salah. Kemudian yang B, penambahan. Nah, penambahan ini ditandai dari mana? Dari kalimatnya. Ada nggak pakai konjungsi di kalimatnya? Oh, ada Kak. Ini dia. Ya, kalau perluasan, Kak ulang lagi, perluasan itu misalnya kayak di kalimat nomor 1. Ini kan penggunaan kemajuan teknologi tidak dapat dipisahkan. Jadi ada lanjutan kalimat berikutnya tuh masih mengenai tentang mengapa nggak bisa dipisahkan kehidupan masyarakat. Ada kalimat berikutnya, ya. Kemudian penambahan. Nah, biasanya kan yang kita tahu penambahan itu pasti pakai dan, Kak. Ya, udah betul pakai dan. Tapi lihat dulu yang dimintakan di sini antara kalimat 6 sama kalimat 7. Kalau 6 dan 7 itu pakai ini dia. Berarti antara si 6 sama 7 itu menggunakan konjungsi sebab akibat. Sebab akibat. Jadi apa sebabnya? Kemudian akibatnya. Ini nomor 7 ini ya. Oke, ini kita kunci dulu yang ini ya. Kemudian ada penggunaan konjungsi penegasan. Itu hubungan penegasan. Nah, hubungan penegasan. Nah, di sini nggak ada. Jadi hubungan penegasan tuh yang kayak gimana biasanya? Misalnya di kalimat kakak tambah ya. Oleh sebab itu, kita harus melakukan tindakan yang bijaksana terhadap diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat luas. Jadi, menegaskannya ini bisa dengan menggunakan pendapat pendapat para ahli, ya. Atau misalnya kayak penggunaan penegasan, misal eh, hal tersebut kurang apa, misalnya tambah pendapatnya menurut si ini. Nah, itu dimaksud menegaskan. Berarti antara kalimat sebelumnya akan dipatahkan atau akan ditegaskan dengan si pendapat para ahli ini. Oke, berarti ini udah salah. Kemudian yang D, penghubungan. Penghubungan, nama lainnya ya konjungsi. Udah pasti salah ini.
Yang E ada perincian. Konjungsi perincian tuh yang kayak gimana? Misalnya, ini ya, misalnya itu konjungsi juga ya. Misalnya seperti, ya itu, ya, dan kawan-kawan yang lainnya. Nah, berarti ini udah salah. Nah, berarti yang tinggal adalah si option yang B-nya penambahan. Kenapa bisa penambahan? Kalimat nomor 6 itu sebabnya, kemudian ditambahkan akibatnya dari sebab itu muncul akibat, yaitu yang ada di kalimat ketujuh. Oke, inilah jawaban nomor 7 yang B-nya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8. Nah, ini teks nomor 8 sampai 10. Oke, udah dua soal ya tadi ya. 6, 7, sekarang 8. Nah, kita baca teksnya dulu. Kementerian Ketenagakerjaan atau disingkat dengan Kemnaker mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia saat ini berada di angka 5,01%. Jumlah ini merupakan angka pengangguran terendah dalam sejarah Indonesia. Selain itu, Kemnaker juga mencatat total. Ini berarti kalimat rumpang, ya, arti rumpang yang bolong, yang jebol, yang nggak ada diisi. Lapangan kerja baru telah mencapai 11,1 juta sepanjang tahun 2015 sampai 2019. Dengan demikian, target penciptaan 10 juta lapangan kerja baru Presiden Jokowi pada periode tersebut telah terlampaui. Kendati demikian, pembangunan ketenagakerjaan masih membutuhkan kerja yang besar, termasuk pada bidang penempatan kerja. Untuk itu, dalam menghadapi tantangan dunia ketenagakerjaan yang semakin kompleks dan berat, dibutuhkan kolaborasi, sinergi, kerjasama, serta menciptakan berbagai terobosan bersama berbagai pihak. Kemenaker juga merupakan salah satu kementerian yang memiliki peran penting dalam mempersiapkan SDM atau sumber daya manusia unggul demi Indonesia maju. Upaya penanggulangan masalah pengangguran dan peningkatan kualitas pekerja itu harus dilaksanakan secara nyata. Tujuannya agar bisa membawa manfaat bagi tenaga kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dan daya saing nasional. Yaitu teksnya berarti tentang eh, pengangguran di Indonesia ya. Nah, nomor 8 topik bacaan di atas adalah topik. Nah, ini selalu ada di soal baik di literasi, PPU maupun KBM. Apa itu topik? Topik itu bukan nama orang ya, tapi itu pertanyaan dalam atau nama lain dalam bahasa Indonesia. Topik itu adalah inti atau isu dalam suatu paragraf atau dalam suatu bacaan. Nah, Kak, kalau kamu mau nanya nih, kalau topik sama ide pokok itu sama nggak ya, misalnya? Kadang-kadang yang mereka pada jawab, sama, itu kan sama-sama ngebahas inti atau isu. Sama-sama juga ada dalam bacaan. Jawabannya berbeda. Jadi antara topik sama ide pokok itu berbeda. Salah satu lagi, tema. Ya, tema, topik, ide pokok itu ketiganya berbeda. Bedanya di mana, Kak? Yang pertama untuk tema. Tema itu cakupan keseluruhan dari bacaan. Sama dengan yang lainnya. Topik yang menjadi isunya aja, yang menjadi permasalahannya aja. Ide pokok yang ada dalam kalimat atau yang ada dalam bacaannya. Contoh, misalnya temanya itu tentang pengangguran, ya. Topiknya misalnya tentang hmm, berapa jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, untuk topik biasa dia nggak banyak. Dia biasa cuma dari beberapa kata aja. Kemudian untuk ide pokok, ini dia. Ide pokok dari kalimat pertama, ini dia. Ini adalah si ide pokok sampai sini. Untuk ide pokok biasa umumnya letaknya di kalimat utama. Kalimat utama. Nah, karena ini di awal ya, berarti dia letaknya secara deduktif. Kalian pasti nggak asing sama kata deduktif, induktif, apa namanya, ineratif itu nggak asing. Itu apakah itu adalah letak kalimat utama. Jadi letak kalimat utama itu secara umum ada tiga. Dan yang pertama ini kayak di teks ini itu di awal, yaitu di deduktif. Nama bahasa lainnya adalah deduktif atau awal. Kemudian ada yang di akhir induktif, berarti letak si kalimat ini akan dibawa ke bawah. Satu lagi ineratif, yaitu di tengah.
Ya, jadi ada di tengah-tengah dia taruh. Nanti mungkin bisa dicoba dicari ya teks-teks yang seperti itu. Nah, yang diminta adalah topik bacaan di atas. Oke, kita lihat yang A tentang tingkat pengangguran di Indonesia. Kita lihat, tingkat pengangguran di Indonesia. Oke, boleh. Ini sama ya, sesuai lah dengan bacaannya. Kemudian menghadapi tantangan dunia pekerjaan. Apakah di teks ini ada dibilang nggak tentang cara bagaimana cara-cara menghadapi tantangan di dunia ketenagakerjaan? Nggak ada. Ya di sini cuma dibilang upaya penanggulangan masalah, tapi nggak dibilang kayak mana cara menghadapi tantangan dunia tenaga kerjaan. Pasti ini salah. Kemudian yang C, upaya mengatasi masalah pengangguran. Nah, kalau kita lihat nih ada nih upaya penanggulangan masalah pengangguran. Tapi ini kan upaya penanggulangan masalah pengangguran dan peningkatan kualitas pekerja itu harus dilaksanakan secara nyata. Ini kalau kita lihat tidak nggak kurang sesuai dengan si ide pokok tadi ya. Ide pokok tadi ingat ada kata Indonesianya di sini. Ya, jadi dia untuk topik dia harus menjabarkan semuanya. Jadi harus cari inti masalahnya. Kalau yang kita jawab yang C, berarti ini topiknya mengenai isunya yaitu tentang upaya pengatasi masalah. Ya, masalah pengangguran bukan tentang berapa tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Kemudian ini salah. Nah, yang D, peran Kemenaker dalam dunia ketenaga kerjaan. Ini juga salah. Kita di sini nggak ngebahas peran mereka. Kita di sini cuma melihat berapa angka pengangguran yang ada di Indonesia, mengenai tingkat pengangguran di Indonesia. Kemudian yang E, pentingnya peningkatan kualitas pekerja. Ini juga salah. Nah, udah pasti jawabannya di sini adalah yang A, tingkat pengangguran di Indonesia. Jadi teks ini mengebahas topiknya dari kalimat 2 sampai kalimat akhir itu tentang pengangguran, tingkat tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Jadi untuk semua ini nggak perlu lagi dijabarkan, udah ada yang satu ini. Jadi si A ini udah masuk ke semua masalah ini. Ya, oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9. Nah, ini masih teks yang sama. Nomor 9 kata yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang. Pada paragraf pertama, ini yang kakak bilang tadi ya, yang rumpang atau yang jebol atau yang bolong ini ya. Jadi rumpang itu, ingat ya, kakak teringat kali, jadi ada siswa kan adik-adik yang tanya, Kak, rumpang itu apa artinya? Jadi rumpang itu artinya yang bolong atau yang tidak terisi atau yang bahasa kita sekarang jebol-jebol ya, ini dia yang kosong. Jadi kita harus isi dengan sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Nah, apa nih yang cocok? Kalau ini kan soal ini pasti paling gampang ya menurut kalian. Tinggal kalian pilih aja yang mana yang paling tepat ya. Nah, tapi dari kakak ada nih supaya kalian bisa lebih gampang cara carinya ya. Nah, kata yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada paragraf 1 adalah yang A, ciptaan, B, penciptaan, C, hasil cipta, D, menciptakan, kemudian yang E, terciptanya. Nah, kita lihat. Boleh dengan cara yang pertama, yaitu cocokkan satu per satu ya. Misalnya sekarang kita coba cocokkan ya. Selain itu, Kemenaker juga mencatat ciptaan lapangan. Oh, ini udah pasti salah ya. Tapi kalau dari segi imbuhan ke semua-semua ini benar. Kenapa? Kan kata dasarnya ini cipta ya, pakai imbuhan an, sufiks di akhir. Berarti betul ciptaan, cuman tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Oke, kita lanjut. Yang B-nya ini salah ya. Penciptaan. Kemenaker juga mencatat total penciptaan lapangan kerja baru. Ini juga salah ya. Kalau kita lihat dari segi cocok ya nih. Yang pertama dulu kakak tahu. Ini juga salah. Tapi kalau dari segi imbuhan benar. Pakai pen. Ini kata dasar cipta. Imbuhan akhir an. Kemudian yang C, hasil cipta. Kemenaker juga mencatat total hasil cipta. Ini udah pasti salah. Ya, ini nggak pakai imbuhan sama sekali, nggak ada bentukan kata. Ya, ini udah pasti salah besar. Nah, kemudian yang D, menciptakan. Kemenaker juga mencatat total menciptakan lapangan kerja baru. Nah, dari sini nih bisa jadi ya, benar ya kalau kita baca agak cocok ya. Imbuhan kemudian kata dasar cipta dan pakai an. Oke, ini kita keep dulu kunci ini. Kemudian yang terakhir terciptanya. Selain itu, Kemenaker juga mencatat total terciptanya lapangan kerja baru telah mencapai. Nah, satu lagi juga sesuai. Ya. Nah, Kak, apakah ada dua jawaban di sini? Oh, tentu tidak. Jadi jawabannya hanya satu. Nah, dari Kakak
yang ini. Jawabannya adalah yang D. Tadi kakak udah kasih tahu kan, cara yang pertama yaitu mencocokkan jawaban A sampai E. Nah, cara yang kedua itu dari kalimat selain itu sampai ke tahun 2019, kalian bisa lihat kata kerja ya. Kata kerja itu yang mana? Yang pakai-pakai imbuhan ya. Nah, di sini tuh ada mencatat. Pakai imbuhan apa? Me. Kan? Kemudian ada mencapai. Pakai imbuhan apa? Me. Jadi ada dua nih kata kerja yang pakai imbuhan me. Nah, kalau udah jumpa kayak gini, dua kayak gini, udah pasti yang jebol tengah itu juga ngikut pakai me ya, pakai men atau me. Ya, jadi yang betulnya adalah si yang D. Itu dia. Jadi cara bacanya gimana? Selain itu, Kemenaker juga mencatat total menciptakan lapangan kerja baru telah mencapai. Jadi kalau di awal udah pakai kata kerja ikut juga me. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah yang D. Paham ya sampai sini? Oke, kita lanjut lagi. Hapus dulu. Oke, soal ke 10 yang terakhir. Nah, kata kompleks pada paragraf kedua memiliki makna yang berlawanan dengan kata berlawanan di sini berarti si antonim. Salah satu relasi makna antonim. Kita ada jumpa dua hari ini ya. Sinonim sama antonim. Nah, itu paling sering muncul sinonim, antonim, dan relasi-relasi yang lainnya. Jadi yang diminta kata kompleks. Jadi adik-adik harus tahu dulu kompleks itu artinya apa. Ya, kemudian baru bisa tahu sih kebalikan daripada si antonim. Kita coba lihat dulu di teksnya ya. Kalau misalnya nih, mungkin sebagian adik-adik nggak tahu, Kak, kompleks itu kami nggak tahu artinya apa. Tapi kami pernah baca, pernah dengar gitu. Kan nggak mungkin lagi bahas, lagi jawab soal, kita buka internet kan buat cari. Nah, jadi boleh nih dicocokkan sama konteks kalimatnya aja. Berarti paragraf ke 212. Oke, ini dia. Untuk itu, dalam menghadapi tantangan dunia ketenaga kerjaan yang semakin kompleks dan berat. Berarti kalau kita cocokkan, kompleks itu berarti yang rumit, yang ribet ya. Rumit, ribet, apalagi misalnya dan lain sebagainya. Sulit, boleh. Nah, yang diminta kan berarti kompleks di sini artinya rumit ya. Kita ambil aja kata rumit. Nah, yang diminta antonim lawan kata dari rumit apa? Nah, kira-kira apa lawan kata dari rumit? Mu, mudah atau ringan. Nah, sini ada dua ya. Ada dua. Bisa dipilih yang paling sesuai. Rumit sama dengan mudah. Kalau ringan lain lagi nanti artinya. Ada lagi lawannya ya. Jadi jawaban nomor 10 adalah si yang A. Antonim atau kata lawanan dari kata kompleks adalah si mudah. Oke, sampai sini ada pertanyaan kira-kira nggak dari soal-soal ini? Paham ya kira-kira ya? Oke. Oke, itu aja sih soal dari kakak 1 sampai 10. Nanti kalau misalkan ingin mempelajari lebih lanjut, bisa cek-cek ya di mana aja di soal-soal melatih-melatih soal dalam PPU. Oke. Oke, terima kasih nih Kak Dewi. Sangat bermanfaat ya adik-adik semua. Nah, gimana nih adik-adik? Ada yang ingin bertanya nggak nih? Kalau emang nggak ada yang ingin bertanya, di sini Abang mau ngejelasin sedikit ada informasi nih. Di sini udah ada yang prepare belum kira-kira mau lanjut kemana? Apakah PTN atau kedinasan? Buat yang masih bingung mau masuk kemana, jangan khawatir ya, karena di Bimbel Khalifah kita punya 4 program yang cocok buat adik-adik kelas 12 ini. Bisa dilihat di layar ya. Yang pertama tuh ada program medical class. Nah, program ini khusus buat adik-adik yang mau masuk kedokteran di universitas favoritnya. Pembelajarannya kurang lebih sebulan ya adik-adik, intensif 4 sampai 5 kali pertemuan. Selanjutnya ada program intensif SNBT. Program bimbingan belajar intensif persiapan ujian SNBT UTBK. Program ini biasanya dimulai 1 bulan sebelum adik-adik ujian SNBT UTBK. Lalu yang ketiga tuh ada program sekolah kedinasan. Nah, yang terakhir ini ada program SNBT Dini. Bedanya sama intensif, yaitu kalau SNBT Dini ini itu adik-adik belajarnya mulai dari sekarang.
Mungkin ada adik-adik yang kalau prepare sebulan sebelum ujian tuh kayaknya masih kurang gitu kan. Pembelajarannya jadi bisa banget prepare-nya dari sekarang nih, dari awal masuk kelas 12 ya. Bagi adik-adik yang ingin berdiskusi lebih lanjut atau ada yang ingin bergabung dan juga booking seat, bisa langsung menghubungi ke nomor official Bimbel Khalifah atau bisa langsung cek ke Instagram kita ya, yaitu @bimbelkhalifah. Karena hanya dengan booking seat 500.000 saja, adik-adik sudah dapat promo di bulan ini dan terdaftar sebagai siswa Bimbel Khalifah. Oke, adik-adik semua, terima kasih semuanya keseruan hari ini. Bimbel Khalifa berharap dengan Sugar ini, semua adik-adik dapat merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan. Mari kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin dan jangan ragu untuk bertanya jika ada hal yang kurang jelas. Bang Sukri mohon pamit undur diri. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.